What, you too good to talk to us? Seri She-Hulk akhirnya sudah dirilis tanggal 18 Agustus kemarin. Akhirnya kita diberikan nafas segar lagi sama MCU. Series ini digadang-gadang ada 9 episode dan tetap tidak menghilangkan unsur komedinya tentunya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas alur cerita She-Hulk episode yang pertama. She-Hulk merupakan series ke-7 yang ada di PS4. Buat informasi awal, series ini mengisahkan seorang pengacara yang baru saja mengawali karirnya. She-Hulk yang diperankan oleh Jennifer Walters ini merupakan sepupu dari Bruce Banner. Lalu bagaimana ia bisa mendapatkan kekuatan hijaunya? Scene awal dibuka dengan Jennifer yang sedang berlatih di depan kedua teman baiknya. Di sini Walters akan mencoba menangani sebuah kasus di mana dia akan menjadi pengacara dalam kasus itu. Awal-awal kita sudah dikasih tahu nih bahwa Jennifer di sini sudah bisa bertransformasi menjadi Hulk. Oh iya, kalau diperhatikan, series ini kayak film Deadpool ya, di mana karakter utama di sini ngobrol ke kamera. Dan Walters di sini menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana dia mendapatkan kekuatan Hulk-nya. Beberapa bulan lalu Jennifer dan Bruce sedang jalan-jalan naik mobil. Dan kita bisa melihat di sini Bruce sudah kembali dalam wujud manusianya. Bruce menjelaskan bahwa ia berhasil membuat prototipe alat untuk mengubahnya menjadi ke bentuk manusia. Dan kalau diperhatikan, tangan Bruce di sini masih terluka ya, gara-gara melakukan snap pada Avengers Endgame. Di tengah obrolannya dengan Bruce, Walters membahas tentang Steve Rogers. Mungkin di sini Walters masih belum percaya tentang Captain America yang diceritakan sepupunya. Makanya dia sampai membuat teorinya sendiri. Ketika asik mengobrol, tiba-tiba ada pesawat luar angkasa yang menghalangi jalan mereka. Walters yang kaget langsung banting setir dan mobil mereka jatuh ke jurang. Dengan masih sadar, Walters mencoba untuk menyelamatkan Bruce. Pada saat keluar dari mobil yang terguling, tangan Walters tidak sengaja tergores dan berdarah. Bruce pada saat itu pun juga berdarah. Pada saat Walters mencoba menarik Bruce keluar dari mobil, darah Bruce tidak sengaja menetes ke luka goresan Walters. Alhasil Walters bertransformasi menjadi Hulk dan kabur dari lokasi kejadian. Dan Bruce pun bertransformasi menjadi Hulk kembali karena alatnya rusak. Scene beralih di malam hari di mana Walters terbangun di pinggiran kota. Dia masuk ke dalam bar untuk membersihkan diri. Di sini Walters masih belum sadar dengan apa yang menimpanya. Ketika sudah di kamar mandi, dia bertemu dengan ciwi-ciwi kafe dan meminjam HP-nya untuk menelpon Bruce. Pada saat Walters menunggu jemputan, dia digoda oleh beberapa jamet di sana. Langsung Walters mengeluarkan mode emak-emak. Oh, what, you too good to talk to us? Scene beralih di mana Walters yang bangun dan berada di pinggir pantai. Dan tentunya Walters di sini masih bingung dengan apa yang terjadi. Walters sudah disediakan baju oleh seseorang dan bergegas mengganti pakaiannya dan mencari siapa orang yang sudah baik hati menolongnya. Jika kita perhatikan, ada detail menarik nih. Ada helm dari Ultron yang ada pada Avengers Age of Ultron. Dan kemudian ada helm perang yang ada di film Thor Ragnarok yang dipakai sama si Hulk. Walters yang masih kepo menelusuri basement rumah itu yang ternyata merupakan lab Bruce Banner yang berada di Meksiko. Dari scene inilah kita bisa mengetahui di mana Bruce ketika Avengers kalah di Infinity War, ia mengasingkan diri ke sini untuk menyatukan Hulk dan Banner menjadi Smart Hulk. This is where I spent a blip fixing myself and integrating the Hulk Banner identities. Dan fasilitas ini adalah pemberian dari Tony Stark. Bruce di sini juga menjelaskan bahwa pada saat di jalan mereka bertemu dengan pesawat Sakar dan hendak mengirim sebuah pesan.
Did we hit a spaceship? Yeah, it's a car in Class A courier craft. Namun sampai saat ini belum tahu pesan apa yang dikirim, dan Bruce sedang menyelidikinya. Akhirnya Walter sudah menyadari bahwa dirinya bisa berubah menjadi Hulk. Dan Bruce menjelaskan bahwa genetika dalam tubuh mereka memiliki sebuah keunikan. Hal tersebut dapat dimanfaatkan Bruce untuk menyembuhkan tangannya. Nah, dari sini udah terjawab bagaimana Bruce bisa menyembuhkan tangannya. Di sini Walters meminta Bruce untuk memperbaiki dirinya supaya tidak menjadi Hulk. Namun, Bruce menjelaskan bahwa semua itu tidak bisa diperbaiki. Walters meminta dibuatkan prototipe yang membuatnya bisa kembali ke tubuh manusia. Bruce juga tidak bisa membuatnya lagi. Walters di sini khawatir karena dia baru saja mendapatkan karir yang baik sebagai pengacara. Scene beralih Bruce dan Walters yang sedang makan pancake di luar. Bruce menyarankan Walters untuk tidak kembali ke pekerjaannya sampai ia bisa mengendalikan sisi Hulk-nya. Walters tentunya menjadi kaget dan heran, karena Bruce sendiri untuk mengendalikan tubuhnya butuh waktu sekitar 15 tahun. Give or take. 15 years? Lanjut scene di mana Walter sedang diuji oleh Bruce dengan alat yang sudah dirancang oleh Tony Stark. Di sini Bruce hendak mengambil data dari perubahan Walters menjadi Hulk. Namun karena Walters panik, ia melepas helmnya dan berubah menjadi Hulk. Awalnya kita mengira Walters akan menjadi Angry Hulk, namun secara ajaib, Walters langsung bisa mengendalikan kekuatannya itu. Bruce pun menjadi heran dengan kemajuan pesat dari Walters. Scene langsung beralih ke Bruce yang sedang melatih Walters untuk mengendalikan kekuatan Hulk-nya. Folder toss. It's gonna toss the folder. Not a big deal. Me? Yeah, just grab it. You need to reinforce all your furniture. Don't even think about moving into a place with less than 10-foot ceiling. Being a Hulk asks for balance. Commotion, we causing a commotion. Setelah selesai latihan, Bruce dan Walters minum-minum ria. Dan Bruce pun menjelaskan bahwa selama 5 tahun terakhir, Bruce dan Tony sering ke bar ini untuk minum-minum dan membicarakan soal Steve Rogers. Di keesokan paginya, Walters yang berubah menjadi manusia masih dengan efek mabuknya karena minum-minum semalam. Bruce hendak mengajak Walters untuk melatihnya kembali. Namun karena Walters memiliki tanggung jawab yang tidak bisa ditinggal, maka Walters meminta izin kepada Bruce untuk kembali ke Amerika untuk menjalani profesinya sebagai pengacara. Namun di sini Bruce masih belum mengizinkan Walters untuk meninggalkan Meksiko, karena Bruce masih khawatir dengan Walters yang belum bisa mengendalikan kekuatannya. Bruce memberikan beberapa wejangan kepada Walters soal superhero. Namun Walters mengabaikan itu dan lebih memilih fokus terhadap profesinya sebagai pengacara. Nah, uniknya di sini, Walters bisa dengan cepat mengendalikan kekuatannya, yang tentu membuat Bruce heran. Walters nekat kembali ke LA untuk melanjutkan hidupnya. Walters meminjam mobil Bruce untuk kembali ke Los Angeles. Bruce yang masih belum percaya kepada Walters mencegahnya untuk kembali ke LA. Sedikit perdebatan pun terjadi. Bruce di sini hanya ingin Walters bisa mengendalikan kekuatannya dengan sempurna. Namun Walters di sini tidak mau seperti Bruce. Dia hanya ingin menjadi pengacara normal. Dan terjadi perkelahian di sini. Perkelahian pun selesai setelah mereka tidak sengaja menghancurkan bar milik Bruce. Dan akhirnya mereka bisa sama-sama saling menerima dan saling percaya bahwa mereka memiliki jalan hidup yang berbeda. Dengan ikhlas Bruce mengizinkan Walters untuk kembali ke LA dan melanjutkan hidupnya. Scene langsung beralih ke scene di awal series di mana Walters sedang menceritakan bagaimana ia bisa mendapatkan kekuatan Hulk. Walter di sini tetap aja ya menganggap omongan Bruce hanyalah omong kosong belaka.
Scene langsung beralih di suasana persidangan. Kalau kita perhatikan di sini belum spesifik siapa yang sedang dibahas di persidangan itu. Atau mungkin Abomination yang selama ini muncul di trailer? Mungkin kali ya. Pada saat Walters diminta untuk memberikan argumen terakhir, tiba-tiba Titania datang untuk menyerang. Dengan sigap Walters berubah menjadi Hulk dan menghajar Titania. Dan akhirnya Titania dapat dikalahkan. Walters berubah ke bentuk manusia dan ditutup dengan Walters akan memberikan argumen terakhirnya. I'm ready to give my closing argument now. Dan berakhirlah episode 1 ini. Oke, di episode 1 ini spesial ya, karena di akhir episode ada post credit scene. Seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama. It's just so sad. Steve Rogers did so much for his country and he never got to experience sex. Did you see that ass? Like, that ass did not deserve to die a virgin. It's like so sad. Steve Rogers is not a virgin. He lost his virginity to a girl in 1943 on the USO tour. Yes, I knew it. You're not drunk? Captain America! Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian memiliki pendapat dan teori lain, silahkan tulis di kolom komentar.